Selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius dalam podcast Amin, Alkitab Menjelaskan. Ada beberapa topik-topik, ada beberapa hal yang bagi jemaat atau umat Kristen tahu tapi masih bertanya-tanya itu apa ya gitu. Nah, Amin atau Alkitab Menjelaskan akan membantu kita semua untuk bersama-sama belajar tentang Alkitab, belajar tentang hal-hal yang menimbulkan tanda tanya di dalam hati dan pikiran kita. Dan kali ini topik yang akan kita pelajari, kita akan bahas adalah tentang nubuat atau nubuatan. Orang Kristen pasti pernah dengar kata nubuatan. Mungkin juga pernah mengetahui, sedikit tahu apa itu nubuat. Tapi ada juga yang ragu, apa memang betul itu yang saya ketahui, apakah itu benar? Nah, saya pribadi juga harus jujur mengatakan kepada para penonton, sebelum saya membuka, sebelum saya membaca, sebelum saya pelajari dulu untuk nanti saya sampaikan kepada para penonton, maka pernah saya merasa bahwa nubuat itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan masa depan. Nah, hanya itu. Tidak salah sih. Yang kelirunya adalah nubuat tidak semata-mata hanya sesuatu yang disampaikan untuk masa depan. Tidak. Nah, oleh karena itulah, mari kita belajar bersama-sama. Saya hanya sebagai penyaji, tetap intinya semua pada Alkitab. Maka nama podcast kita adalah Amin, Alkitab Menjelaskan. Ayo kita mulai. Apa itu nubuat? Nubuat adalah pesan atau firman yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat atau melalui nabi. Ya. Di episode yang lalu kita sudah bahas tentang nabi dan rasul. Nabi adalah juru bicaranya Tuhan kepada umat, khususnya waktu itu umat Israel. Ya, jadi pesan yang disampaikan oleh seorang nabi itu adalah namanya nubuat. Jadi semua pesan itu adalah nubuat. Nah, berkaitan dengan isi nubuat ada tiga. Ya, tiga. Bukan satu-satunya yaitu tentang masa depan. Tidak. Ada tiga. Yang pertama, nubuat itu berisikan teguran, peringatan agar umat bertobat. Itu isi nubuat. Masih ingat kan? Nama saya Yunus diambil dari nama Nabi Yunus, di mana waktu itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Tuhan bernubuat, memberikan pesan kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Ketika kejahatan mereka sudah sedemikian rupa, Tuhan murka dan diberikan peringatan kepada mereka agar bertobat. Yunus ternyata membelot, dia tidak pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Naik kapal, badai, kemudian dia dilempar ke dalam air, dimakan ikan, 3 hari kemudian dimuntahkan, dan dia akhirnya pergi ke Niniwe. Nah, ketika sampai di Niniwe itu, dia bernubuat, menyampaikan pesan agar orang-orang di Niniwe bertobat. Ya, jadi ada teguran, ada peringatan yang disampaikan oleh Nabi kepada manusia. Itu isi nubuatan yang pertama. Nah, yang kedua, nubuatan itu isinya adalah memberi penghiburan dan pengharapan, khususnya di masa-masa sulit. Ya. Nah, misalnya kita baca dalam Yesaya 40 ayat 1 dan 2, di sana ada kata-kata seperti ini. Hiburkanlah umatku, dan seterusnya. Ya. Jadi, isi nubuatan yang pertama adalah teguran atau peringatan, yang kedua berisi penghiburan dan pengharapan. Khususnya di masa-masa yang sulit, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan pengharapan, aku ada, aku menyertai, dan itu disampaikan lewat nabi-nabi. Nah, yang ketiga, ini yang paling banyak kita ketahui. Isi nubuatan adalah memberitakan hal-hal yang akan datang.
Bisa berupa hukuman, nanti akan diberikan hukuman. Bisa berupa pemulihan, nanti akan dipulihkan. Tentang kedatangan Mesias, nah itu belum datang, masih jauh, tapi sudah disampaikan pesan oleh nabi-nabi, itu disebut dengan nubuatan atau nubuat. Tentang akhir zaman dan tentang kerajaan Allah, itu belum terjadi waktu pesan itu disampaikan, nubuat itu disuarakan. Dan ternyata apa yang disampaikan betul-betul pada waktunya nanti itu terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para penonton, amin. Ada 3 ya isi nubuatan, bukan hanya satu-satunya yang nomor 3 tadi. Yang pertama adalah teguran atau peringatan, yang kedua penghiburan dan pengharapan, dan yang ketiga adalah menyampaikan sesuatu tentang hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke. Saya kutip beberapa contoh nubuat ya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Nah, ini belum terjadi. Ini zaman Nabi Yesaya. Jauh ketika zaman Yesus lahir, oleh seorang anak darah namanya Maria, dan diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Itu contoh nubuat yang pertama. Belum terjadi, nanti akan terjadi, seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki dinamai Immanuel. Yang kedua, Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Bunyinya begini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hai Bethlehem, Yesus lahir di Bethlehem, bukan di Yeriko, bukan di berbagai kota lain. Tidak, di Bethlehem. Dan itu sudah dinubuatkan. Tuhan sudah memberikan pesan kepada Nabi Mika. Di Bethlehem, tempat lahirnya Juru Selamat, Yesus Kristus. Oke, mari kita lihat lagi ada nubuat selanjutnya. Terdapat di Daniel pasal 9, ayat 24 sampai 27. Ini nubuatan tentang kedatangan Mesias. Daniel 9 ayat 24 sampai 27, saya nggak baca semuanya ya. Saya kutip saja sebagian. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Saya ulangi, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan seterusnya. Jadi sudah dibuatkan tentang kedatangan orang yang diurapi. Kita ingat, Kristus artinya adalah yang diurapi. Ini nubuat tentang kedatangan Mesias, Yesus Kristus, seorang raja. Jadi itulah contoh-contoh nubuat yang berisikan sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi dan pasti terjadi. Itu sudah disampaikan oleh Tuhan lewat nabi-nabinya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar. Mari kita ketahui bahwa nubuat itu adalah salah satu karunia Roh Kudus. Nubuat adalah salah satu karunia Roh Kudus. Kita baca di 1 Korintus 12 ayat 4
dan 10. Ayat 4-nya berbunyi begini, ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Rohnya satu, karunianya ada beberapa. Ayat 10, kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Ini adalah karunia dari roh. Dari sini kita tahu bahwa ternyata nubuat itu tidak hanya ada di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru juga masih ada nubuat. Di perjanjian lama Allah yang bicara kepada nabi dan nabi menyampaikannya kepada umat Israel, umat manusia. Di perjanjian baru Roh Kudus yang memberikan karunia kepada manusia untuk bernubuat. Nanti kita akan bahas setelah ini, apakah hanya nabi yang bernubuat atau di luar nabi juga ada yang menyampaikan nubuat nanti ya. Oke. Jadi nubuat adalah karunia, salah satu karunia dari Roh Kudus. Ada pertanyaan, apa fungsi dari nubuat? Nah, mari kita lihat apa fungsi dari nubuat. Terdapat di 1 Korintus 14 ayat 3. Bunyinya begini. Tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia untuk 1. Membangun, 2. Menasehati, dan 3. Menghibur. Tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia untuk membangun, untuk menasehati, dan menghibur. Ya, jadi nubuat itu memberi kekuatan dan penghiburan di masa sulit. Nah, tadi kita sudah tahu ya, ada 3 isi dari nubuat. Itu menyampaikan teguran, dia menyampaikan arah rohani untuk para jemaat, dan dia memberitahukan tentang masa depan. Itu fungsi dari nubuat. Nah, kita perlu tahu ada beberapa hal penting tentang nubuat. Yang pertama, nubuat tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Harus dilakukan dengan tertib. 1, tertib. Dan kedua, bisa diuji. Nah, kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 29-33. Alkitab menjelaskan begini. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang berbicara, dan yang lain menimbangnya. Seterusnya, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya, jadi nubuatan itu disampaikan tidak boleh kacau, tidak boleh sembarangan. Ya, harus dilakukan dengan tertib, tidak menimbulkan kekacauan, tapi menimbulkan damai sejahtera. Ya, maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang bernubuat, itu nggak boleh di sana bernubuat, di sini bernubuat, di situ bernubuat, kacau. Mau dengar yang mana? Ya, sama dengan kita akhir-akhir ini kan suka lihat di talk show di TV, ada beberapa narasumber satu ngomong, satu pun ngomong, jadi kita juga penonton yang mana yang kita mau dengerin. Kadang-kadang si moderatornya juga minta dulu ini berhenti, nggak mau, minta ini berhenti juga, memberi kesempatan, nggak mau, dua-duanya ngotot mau bicara sekaligus, kacau jadinya. Ya, nah nubuat itu tidak boleh seperti itu, harus tertib, harus damai, tidak boleh kacau. Satu yang berbicara didengarkan, dan yang lainnya menimbang. Ya, menimbang. Yang kedua, ini penting Bapak Ibu sekalian, nubuat itu tidak menggantikan Alkitab sebagai firman Tuhan. Tidak pernah menggantikan Alkitab sebagai firman Tuhan. Jadi, tidak pernah boleh ada nubuat isi pesan dari Allah, dari Roh Kudus, disampaikan yang bunyinya kurang lebih seperti ini.
Tuhan berfirman, Yohanes 3:16 sudah tidak berlaku lagi. Atau Yohanes 3:16 sudah diubah dengan firman yang baru lewat nubuatan ini. Misalnya seperti itu nggak boleh dan tidak benar. Kenapa? Nubuat itu tidak pernah menggantikan Alkitab sebagai firman Tuhan. Tidak boleh. Jadi nggak ada cerita bahwa nubuat adalah pengganti, pelengkap, melengkapi. Alkitab sudah lengkap, ya. Alkitab sudah lengkap. Jadi nubuat itu tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Tidak boleh mengoreksi Alkitab. Berarti ada yang salah. Apa yang sudah diucapkan dulu itu keliru. Enggak. Tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi isi Alkitab atau firman Tuhan. Semuanya udah komplit. Ya. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa nubuat itu tidak pernah bisa menggantikan, tidak pernah bisa mengoreksi, tidak boleh menambah dan mengurangi isi Alkitab, firman Tuhan. Mari kita baca Ibrani 1 ayat 1 ayat 2. Alkitab menjelaskan, pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara. Tetapi pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi kita bisa langsung, Yesus bisa sampaikan langsung kepada kita lewat doa, lewat pergumulan pribadi kita, komunikasi kita, lewat Injil, Yesus berfirman, lewat para rasul, ya. Jadi nubuat itu tidak pernah bisa menggantikan Alkitab. Nah, yang berikutnya, nubuat itu untuk meneguhkan gereja dan jemaatnya, bukan untuk mengacaukannya. Jadi jangan pernah ada kita nanti bingung, itu ada nubuat disampaikan oleh si ini si itu, tapi kenapa jadi pertentangan? Kenapa jadi perselisihan? Sebagian percaya, sebagian tidak, akhirnya jadi ribut dan sebagainya. Nah, nubuat itu untuk meneguhkan gereja dan jemaat, bukan untuk mengacaukan. Nah, berikutnya, nubuat bisa diberikan melalui nabi. Contohnya ya, lewat nabi ya. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh Roh Kudus dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal ini terjadi juga pada zaman Claudius. Nah, jadi Agabus itu adalah seorang nabi. Dia menyampaikan nubuatan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Dan terjadi. Ya, bisa disampaikan oleh seorang nabi. Tapi, Bapak Ibu sekalian, nubuat bisa juga melalui orang biasa. Dan dia bukan seorang nabi. Di mana ayatnya? Alkitab menjelaskan dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-9. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Jadi anaknya Filipus itu bukan nabi. Filipus sendiri hanya pemberita Injil. Punya anak 4 orang, perempuan semua. Dan mereka peroleh karunia untuk bernubuat. Jadi, nabi pasti bernubuat. Karena dia adalah juru bicaranya Allah atau Tuhan. Tapi ada manusia lain juga yang bernubuat dan itu bukan nabi. Nabi pasti bernubuat. Tapi orang yang bernubuat belum tentu dia seorang nabi. Ya. Polisi pasti pakai seragam. Tapi orang yang pakai seragam belum tentu dia polisi. Bisa aja dia bukan polisi tapi pakai seragam. Nabi pasti bernubuat, sementara orang yang bernubuat belum tentu dia seorang nabi. Jadi manusia biasa, bukan seorang nabi, bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk menyampaikan nubuat. Nah, karena itu pertanyaannya,
seperti ini. Apakah nubuat sekarang masih ada? Jawabannya masih. Dulu Allah berfirman lewat nabi-nabi, Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Dia utus Roh Kudus. Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Dan Roh Kudus bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan pesan-pesannya, keinginannya. Dan itu bisa lewat siapa saja di zaman setelah Yesus naik ke surga. Zaman setelah rasul-rasul. Zaman saat ini. Alkitab menjelaskan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, di 1 Korintus 14 ayat 1 ini kita tahu bahwa kita bisa secara khusus ditunjuk oleh Roh Kudus untuk menyampaikan pesan, tapi kita juga boleh gitu ya. Tidak harus, boleh mengejar kasih untuk memperoleh karunia roh. Boleh. Misalnya contoh, saya bilang begini, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa, aku ingin Engkau memakai saya untuk bernubuat. Boleh. Masalah Tuhan mau berkenan atau tidak, itu urusan Tuhan. Tapi tidak dosa, tidak salah. Gak boleh ya berdoa begitu ya, gak boleh dosa itu. Enggak. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Itu kita harus kejar. Kita harus berusaha. Ada ikhtiar dari kita untuk memperoleh karunia roh. Dan salah satu dari beberapa karunia roh adalah nubuat. Ya, jadi boleh. Boleh kita minta kepada Tuhan, boleh. Disetujui atau tidak oleh Tuhan itu urusan Tuhan. Atau kita gak pernah minta, tapi Tuhan yang berbicara kepada saya. Sampaikan pesanku ini kepada manusia, kepada seseorang, kepada sekelompok orang, kepada gereja. Mana bisa kita bilang, gak mau Tuhan. Gitu ya. Oke. Ada nasihat Paulus kepada kita tentang nubuat ini yang perlu kita ketahui. Itu terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20 sampai 21. Bunyinya begini, dan janganlah anggap rendah nubuat. Nah, kalau kita dengar ada nubuat, jangan anggap rendah, jangan anggap remeh, apalagi dihina. Apa itu? Bohong itu. Nah, jangan. Ini nasihat yang penting untuk kita ketahui dan kita taati. Janganlah anggap rendah nubuat. Satu, itu pesannya. Tapi pesan berikutnya dari Paulus adalah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi nubuat itu harus diuji. Tadi kan sudah ada ya, nubuat itu tidak boleh kacau gitu ya. Di 1 Korintus 14 ayat 29 sampai 33. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang berbicara dan yang lainnya menimbangnya, mengujinya gitu ya. Jadi nubuat juga harus diuji Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan semua ditelan mentah-mentah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menguji sebuah nubuat? Bahwa nubuat ini benar dari Roh Kudus, nubuat ini bukan dari Roh Kudus, itu bukan nubuat tapi lubuat. Itu istilah yang sering dipakai ya. Saya bernubuat, dia sampaikan isinya. Tapi setelah dengar isinya orang bilang, itu bukan nubuat, itu bukan pesan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus, tapi lubuat, bikin-bikinan sendiri. Nah, bagaimana kita bisa menguji sebuah nubuat? 1, apakah isi nubuat tadi sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu ujian pertama. Diuji dulu. Apakah dia sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Segala sesuatu yang disampaikan oleh orang dan mengatakan itu adalah pesan Tuhan, itu adalah nubuat yang tidak
tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti itu bukan nubuat. Karena tadi, nubuat tidak pernah menggantikan Alkitab firman Tuhan, nubuat tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan, dan nubuat tidak pernah mengoreksi-ngoreksi apa yang sudah pernah disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi, isi nubuat harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita uji sebuah nubuat dengan apakah nubuat tersebut membawa ketertiban, membawa kedamaian, atau sebaliknya. Jadi ketika nubuat disampaikan, orang semua diam, mendengarkan, menyimak, menghormati, dan setelah selesai ada kedamaian. Itu nubuat. Tapi kalau nubuat disampaikan, belum selesai aja, udah langsung disela. Salah, ini apa? Ribut. Begitu selesai, bukan dibilang amin, terpujilah nama Tuhan, malah terjadi kekacauan, terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan mungkin perkelahian. Nah, nubuat seperti itu diragukan sebagai sebuah nubuat, sebab tidak memenuhi kriteria tertib dan membawa kedamaian. Nah, yang ketiga, kita uji sebuah nubuat dengan menanyakan, apakah isi nubuatan tadi itu membangun, menghibur, menguatkan, atau sebaliknya. Nah, 3 hal alat uji untuk mengetahui apakah itu nubuat yang benar atau nubuat yang tidak benar. Sesuai dengan firman Tuhan, tertib dan membawa kedamaian, serta nubuat selalu membangun, selalu menguatkan, selalu menghibur. Oke, terakhir. Kalau ternyata kita harus uji, berarti ada yang asli, ada yang palsu. Betul ya? Ada nubuat asli, ada nubuat palsu. Betul seperti itu? Betul sekali. Alkitab menjelaskan bahwa memang ada nubuat yang asli dan ada nubuat yang palsu. Oke, kita mulai dulu dengan nubuat yang asli ya. Nubuat yang asli itu ciri-cirinya pasti satu, sesuai dengan firman Tuhan. Ada kesesuaian. Yang kedua, memuliakan Tuhan, memuliakan Yesus, memuliakan Roh Kudus. Yang ketiga, nubuat asli itu selalu membawa pertobatan, selalu membawa kedamaian. Yang keempat, yang asli itu selalu dapat diuji dan kemudian memang betul-betul teruji. Dan yang terakhir, nubuat asli itu pasti tergenapi. Ya, pasti tergenapi. Itu nubuat yang asli. Nah, tapi nubuat yang palsu, kita lihat Yeremia 14 ayat 14. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, para nabi itu bernubuat dusta demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak menunjuk mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka bernubuat kepadamu tentang penglihatan-penglihatan palsu, ramalan-ramalan, penyembahan berhala, dan tipu daya pikiran mereka sendiri. Itu tadi yang disebut dengan nubuat. Kamu bikin-bikin sendiri. Karena itu bukan pesan dari Tuhan, tapi pesan dari dirimu sendiri, ya, yang disampaikan dengan niat-niat tertentu. Nah, kalau nubuat asli itu pasti dari Roh Kudus, tapi kalau nubuat palsu pasti dari Roh Kudus, ya. Oke, apa ciri-cirinya nubuat palsu? 1, pasti dia bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua, bukan meninggikan Yesus, tapi meninggikan manusia. Ketiga, nubuat palsu menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekacauan, menimbulkan perselisihan. Keempat, nubuat palsu menolak untuk diuji. Tidak boleh diuji-uji, ini pasti benar. Oh, kok yang asli takut diuji? Pasti itu palsu. Ya.
Kalau nubuat asli bisa diuji, tidak takut diuji, dan pasti teruji. Ya. Berikutnya, nubuat palsu itu bisa berubah-berubah. Sebentar bilang begini, sebentar bilang begitu, dan pada intinya nubuat palsu itu tidak tergenapi. Ya, ada beberapa, Yesus datang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Pada waktunya enggak terjadi. Ada yang menyampaikan pesan Tuhan bahwa saya akan meninggal pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Dan dia siapkan peti mati. Itu firman Tuhan disampaikan kepada saya, dan saya sampaikan kepada keluarga saya, kepada orang-orang dekat dengan saya, bahwa ini adalah nubuat. Sampai pada waktunya yang ditetapkan, yang disampaikan. Gak mati-mati juga tuh. Yang ada apa? Malu. Ya, itu pasti bukan nubuat asli, tapi itu adalah nubuat palsu. Dan nubuat palsu berasal dari nafsu, ambisi, dan roh-roh lain di luar Roh Kudus. Salah satunya adalah Roh Kudus. Itu yang menghasilkan nubuat palsu. Nah, semoga kita tidak menolak dan meremehkan nubuat asli, karena itu datang dari Tuhan, datang dari Roh Kudus. Dan sebaliknya, umat Tuhan jangan sampai termakan nubuat yang palsu. Berapa tahun yang lalu, seorang pendeta dari Korea terkenal, punya gereja yang sangat besar. Banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan dan jemaat juga dari Indonesia dan dari berbagai negara lain datang ke sana karena ya kagum lah ya, lihat betapa seorang hamba Tuhan dipakai demikian rupa, gerejanya besar, jemaatnya sampai ratusan ribu, satu hari itu ibadahnya berapa kali dari pagi sampai mungkin malam. Setiap mau ibadah orang harus antri dulu gitu ya. Kan gereja yang kebanyakan boro-boro antri, malah ibadah udah selesai, ibadah mulai baru datang, baru duduk. Udah puji-pujian datang lagi. Udah mau khotbah baru datang lagi dan duduk. Tapi di sana mau ibadah antri dulu gitu ya. Ini keluar, ini masuk. Ini keluar, ini masuk. Luar biasa dipakai Tuhan pendeta ini. Tapi suatu ketika pendeta ini bilang, Tuhan bicara dengan saya. Kedatangannya adalah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Wah, heboh. Salah satu ciri nubuat tidak menimbulkan kekacauan. Ini kacau. Terjadi pro dan kontra. Yang kontra bilang, firman Tuhan jelas dan tegas mengatakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bagaikan pencuri. Tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Jadi manusia gak ada yang tahu. Tiba-tiba hamba Tuhan ini bisa bilang, Tuhan sampaikan ke saya, Tuhan Yesus akan datang nanti tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jadi itu pasti salah. Itu pasti palsu. Itu pasti bohong. Tapi ada juga yang percaya. Nah, ini dia, waspadalah. Apa alasannya orang percaya? Dia kan pendeta besar, dipakai oleh Tuhan. Siapa tahu memang Tuhan berbicara khusus kepada hamba ini, yang lain tidak. Tapi Tuhan pilih dia untuk menyampaikan, supaya kita siap-siap kedatangan Yesus nanti tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Masih ada yang percaya, masih ada yang membela. Jelas nubuat seperti itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi masih ada juga yang percaya. Dan akibatnya apa? Pada tanggal, bulan, tahun yang dimaksud, Tuhan Yesus tidak datang. Dan yang kontra bilang, tuh betul kan? Nah, itu bukan nubuat, tapi lu buat. Dan akhirnya hamba Tuhan itu minta maaf. Ya, telah melakukan sesuatu yang blunder besar. Sebagai hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan, dia melakukan satu kesalahan, menyampaikan sesuatu yang bukan dari Tuhan, dan apalagi isinya bukan menghibur, bukan menguatkan,
bukan menertibkan, bukan mendamaikan, tapi justru mengkacaukan. Dia minta maaf. Dan bagian dari permintaan maafnya dia bilang, nama saya ini, yang namanya ini sudah mati, sekarang yang ada, yang hidup bukan nama ini, tapi dia ganti namanya dengan nama yang baru. Orangnya itu juga. Ya, itu bagian dari permintaan maafnya. Nama yang lama udah mati, ini nama yang baru dengan permintaan maaf atas apa yang pernah dia lakukan. Jadi saya tutup amin kali ini. Alkitab menjelaskan dengan kalimat, semoga kita tidak menolak, kita meremehkan, apalagi menghina nubuatan yang disampaikan oleh Roh Kudus lewat orang-orang yang dipilihnya. Dan sebaliknya, jangan kita termakan pada nubuat yang palsu, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak memberikan kekuatan, tidak memberikan penghiburan, yang tidak bertujuan untuk hal-hal yang baik bagi gereja dan jemaatnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Kristus, semoga apa yang kita dapatkan hari ini lewat penjelasan Alkitab dengan ayat-ayat yang sudah kita baca memberikan satu pemahaman yang benar kepada kita tentang arti nubuat. Dan setelah kita tahu, maka kita tidak akan disesatkan. Sebaliknya kita bisa memperkuat iman kita bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib dan luar biasa, bisa bicara, menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya untuk kita semua orang-orang yang percaya. Sampai di sini dulu. Amin. Alkitab menjelaskan. Kita akan bertemu di episode yang akan datang, membahas berbagai topik-topik yang menjadi pertanyaan. Apa sih artinya, apa sih maksudnya, apa sih penjelasannya. Semoga amin ini bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Dan saya berkali-kali mengatakan bahwa penjelasan ini bukan karena saya, bukan karena kemampuan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi karena saya mau membuka, saya mau belajar, saya mau cari bahan-bahannya, dan kemudian setelah itu saya sajikan lewat podcast ini. Dan podcast ini sebenarnya tidak ditujukan kepada orang-orang yang sudah punya ilmu tentang Alkitab, tentang teologi yang sudah mumpuni, tidak. Tapi ini untuk para jemaat-jemaat awam yang masih rindu untuk belajar tentang Alkitab, tapi mungkin tidak punya waktu untuk buka-buka ini, buka sana. Bisa dengan melihat, menonton podcast ini hanya 30 menitan, bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar dari Alkitab sendiri. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Saya Yunus Timotius. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.